Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Hajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 17 November 2021, saya mengikuti halaqah atau workshop yang diselenggarakan Komisi Budaya dan Peradaban Islam MUI atau Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah yang bertempat di Hotel Gracia. Acara ini dihadiri oleh beberapa utusan MUI daerah, Komisi Dakwah dan Komunikasi. Saya mewakili Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak. Dalam halaqah ini menampilkan 3 narasumber. Yang pertama, Dr. Abdul Muhayya. Yang kedua, Habib Anis. Dan yang ketiga, Nuh atau Sabrang. Video kali ini saya akan menayangkan paparan Dr. Abdul Muhayya, musik dan dakwah profetik, perspektif akademik dan agama. Saya hanya sekedar menyampaikan, sahabat-sahabat Kampung Ilmu dipersilahkan menilainya dan mengambil manfaatnya. Apa yang disampaikan beliau tidak mewakili pandangan channel Kampung Ilmu. Beliau adalah dosen di UIN Wali Songo dan penulis produktif buku-buku Islam. Antara lain yang ditulis beliau adalah buku yang berjudul Bersufi Melalui Musik, Tasawuf dan Krisis, Unity of Science According to Al-Ghazali, Wahdatul Ulum menurut Imam Ghazali, Konsep Psikologi Transpersonal menurut Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, Revitalisasi Ilmu Keusuludinan dalam rangka menghadapi perubahan zaman, dan Maqamat atau Stadium and Ahwal atau Status According to Usairi and Hujuwiri. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du. Para kiai yang saya hormati, wabil khusus pada Bib Anis, jangan dimarahi Bib, ini sebagai penghormatan ya. Kemudian Mas Neo ya, No. Saya, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati. Saya kira saya bicara di akhir tadi, ternyata dibalik ya. Ya, saya disuruh bicara tentang persoalan yang berkaitan musik, dikaitkan dengan dakwah, terutama kalangan milenial. Ya. Saya akan mulai pertama, mengapa milenial di dalam tema ini. Jadi ini, karena dakwah itu harus tahu yang didakwai, atau audiennya di sini itu ke milenial. Ada beberapa masalah, ada beberapa ciri utama dari milenial ini. Orang milenial itu sudah melek HP, medsos, dan tadi malam juga sudah dibicarakan. Ya, bagaimana intensitas mereka di dalam menggunakan media sosial. Nah, di samping itu secara psikologis ini yang terpenting saya kira. Karena milenial ini hidup pada revolusi industri 4.0. Kan itu 4.40 ya, 4.0 ya, 4.0.
Dia sedang mengalami perubahan yang begitu cepat, yang disebut sebagai disruption, era disrupsi. Lah perubahan cepat ini tentu membutuhkan adaptasi yang cepat pula. Maka tuntutan milenial ini harus lebih kreatif, dinamis, dan lain sebagainya. Dan perubahan yang cepat ini, kalau dalam teorinya Emil Durkheim, itu melahirkan kondisi anomi. Anomi itu kondisi sebenarnya yang kalau dia mau meninggalkan nilai lama, itu belum tega. Tapi mau mengabdose, mau menerima nilai baru, dia itu belum bisa. Nah ini merupakan celah yang sangat berbahaya. Anomi ini bahaya sekali. Begitu kita salah masuk, begitu kita salah mengarahkan atau kita salah di dalam mengatasi atau mengambil sikap di masa anomi ini, maka secara sosial itu akan menimbulkan persoalan. Maka di sini, kenapa perlu ada dakwah profetik ini kan? Kita harus masuk ke sana bagi kaum milenial. Jadi, maka di sini dibutuhkan dakwah yang tepat, dakwah yang bersifat profetik. Tapi mengapa harus pakai musik? Maka persoalan kedua adalah musik. Ya. Musik ini sebenarnya adalah merupakan refleksi dari perasaan, pikiran, serta realitas, gambaran cermin dari realitas sosial. Musik pada hakikatnya unsur utamanya adalah suara. Yang kedua adalah lagu. Jadi suara yang dilakukan, intinya begitulah. Secara akademik, ya, kita ketika berbicara tentang musik dari aspek dzatiyahnya karena suara, dan suara itu dilakukan, maka sebenarnya secara dzatiyahnya adalah mubah. Meskipun nanti di dalam fuqaha, para ahli fikih, misalnya Hijaziyun, ulama-ulama Hijaz. Hijaziyun ini biasanya adalah ulama fikih, ya. Itu mungkin agak moderat, tapi kemudian Iraqiyun, ulama-ulama fikih Irak itu lebih ketat. Kenapa? Ini karena saya kira bukan persoalan dzatiyahnya, tapi persoalan setting sosialnya. Kontroversi musik, ya, saya sudah menulis dalam PPT saya itu. Rata-rata ulama fikih itu menolak. Tapi ulama-ulama tasawuf justru menerima. Kita bisa menemukan misalnya bagaimana Abu Amr al-Makki, seorang tokoh sufi yang bukunya itu Qutil Qulub. Kitab Qutil Qulub ini adalah kitab yang mempengaruhi dan menjadi referensi utama Ihya Ulumuddin. Itu diperbolehkan di situ. Tentu dalam babnya itu bukan musik, tapi istilahnya adalah as-sama. Bahkan seorang sufi besar mengatakan as-sama warithu haqqin. Faman asgha ilaihi bihaqqin tahaqqaq wa man asgha ilaihi binafsin tazanda. Yang namanya musik, keindahan, apakah itu tari atau apa, itu adalah warithu haqqin. Sinyal ilahiyah, sinyal kebenaran. Faman asgha ilaihi bihaqqin, barang siapa yang mendengarkan dengan benar, bihaqqin, billah maksudnya. Jadi semata-mata karena ingin mensucikan, mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan tahaqqaq sampai kepada derajat hakikat. Tapi waman asgha ilaihi binafsin tazanda, barang siapa yang mendengarkan semata-mata dengan keinginan hawa nafsu, maka dia akan menjadi zindik. Maka di sini banyak kitab-kitab ya. Misalnya saja Al-Bushairi di situ membahas tentang Risalatus Sama, itu juga membahas bagaimana cara menyajikan, bagaimana mengkompos musik dan lain sebagainya, itu di situ ada. Bahkan Ihya juga ada dalam kitab As-Sama wal Wajid, itu juga ada bahasan itu. Saya selalu membaca kata As-Sama
karena ini bahasa Arab, tapi banyak yang baca as-sima, ya tidak apa-apa. Tapi saya lebih suka membaca sama, karena ini bahasa Arab yang sudah mati sebenarnya. Kalau kita bahasa dalam kamus Arab kuno, itu bacaannya as-sama, bil ain. Ya. Jadi kita bisa menemukan misalnya Abu Thalib al-Makki, kemudian siapa? Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya. Bahkan secara tegas adiknya Imam Al-Ghazali yang ahli dalam ilmu mukasyafah itu menulis sebuah karya, dan ini karya ini jadi disertasi saya, ya, bahwa rikul ilma firroti ala mayuharimus sama bil ijma. Yang karya ini sengaja ditulis untuk menolak bahwa keharaman mendengarkan musik itu ditolak dengan ijma. Dan di situ disajikan dalil baik nakli maupun aklinya. Itu. Jadi di situ tegas sekali. Kemudian Ikhwanus Sofa dalam teori taksirnya juga berbicara tentang musik, ya kan? Kemudian siapa? Awariful Ma'arif. Kalau kita beli Ihya, di belakang biasanya ada kitab Awariful Ma'arif, itu Suhrawardi ya. Imam Suhrawardi, bukan Al-Maktul, tapi ini Sohibul Awariful Ma'arif. Beliau mengatakan bahwa yang namanya sama atau musik itu seperti makanan. Musik juga seperti obat. Musik juga seperti kipas, tergantung kita. Kalau kita lagi sungguh, bisa kipasan. Kalau kita bisa lapar, bisa kita makan. Kalau kita sakit, maka kita juga bisa berobat atau menggunakan obat melalui musik itu. Bahkan sesungguhnya kalau kita berbicara tentang teori-teori musik ini, di dalam wacana keislaman, klasik, itu banyak sekali. Cuma memang ketika perdebatan di dalam wacana intelektual ini, antara kaum sufi dengan kaum fuqaha itu menang, atau lebih suaranya itu lebih nyaring fuqahanya. Karena biasanya kaum sufi ini ketika dibantah itu dia menikmati aja, tidak usah dijawab lah. Ya, karena toh ketika fuqaha itu bercerita bahwa musik itu haram, tapi kaki beliau itu menjawab, gitu kan? Kakinya itu goyang-goyang gitu. Jadi menikmati. Jadi nggak usah kemudian kita terlalu sepanen. Jadi karena lisanul hal afsahu mil lisanil maqal. Secara fatwa haram, nggak boleh, tapi acara selanjutnya adalah istirahat yang diselingi oleh musik. Ternyata begini kiainya yang mengatakan haram itu. Ya. Maka bagi orang sufi itu sudah cukup merupakan justifikasi bahwa sebenarnya haramnya itu bukan lidati, tapi li'aridi. Bahkan kalau kita baca di dalam Ihya, musik instrumen, jadi musik ini suara itu kan di dalam hadis kan ada instrumen-instrumen musik yang kemudian diharamkan, tidak boleh. Itu ditafsirkan dimaknai oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, haramnya itu bukan lidati tapi min kibalil ittiba. Karena alasan-alasan yang nantinya menyebabkan dia kenapa kalau dulu itu senar itu tidak boleh, karena dulu itu kalau itu asosiasi orang langsung ke klub-klub malam, dan itu adalah orang-orang fasik. Maka itu yang kemudian mereka takut, maka kemudian dilarang. Jadi larangan ini bukan lidati, tapi lebih kepada satu dzari'ah, bagaimana supaya kita bisa selamat itu. Jadi kalau kemudian kita bisa menggunakan intinya sebenarnya dengan baik, dan itu bukan menyerupai atau membuat imajinasi kita atau pikiran kita itu sama dengan pikiran orang fasik, maka no problem sebenarnya. Itu mingkibali tiba itu nanti kalau itu di Ihya ada itu. Jadi teori taksirat ini ya banyak sekali saya sudah mencatat. Misalnya Al-Kindi, filosof Islam, mengatakan bahwa musik itu bisa menjadi obat baik penyakit jiwa maupun penyakit fisik. Nah, teorinya bagaimana nanti dalam kuantum fisika, nanti fisika kuantum nanti kalau ada waktunya. Al-Farabi
dalam kitab Al-Musiqa Al-Qadir, saya pernah membaca tapi nggak paham. Membaca tapi nggak paham. Karena saya bukan musikus, jadi ketika masuk ke nada-nada itu saya nggak paham. Saya membaca, saya pinjam bukunya Prof. Said Agil Siroj itu, Gede gitu ya. Saya membaca, tapi nggak paham. Itu juga mengatakan bahwa musik itu memiliki taksir atau dampak, efek yang luar biasa. Maka tadi saya juga menulis misalnya bagaimana Ikhwanus Sofa, kemudian Ibnu Haytham menulis tentang secara khusus risalah fi taksiratil luhun al-musikiyah fin nufusil hayawaniyah. Ini membahas bagaimana dampak musik terhadap manusia atau pikiran manusia. Pythagoras ya sebagai seorang filosof yang dianggap sebagai tokoh musik langit gitu ya. Dia mengatakan filsafat itu bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dan kemudian jalan yang paling efektif untuk mencapai kebahagiaan itu adalah musik, gitu kan? Nah, makanya kalau kita di dalam Islam ini ya, kita kenal ada kitab Taurat, kitab Zabur, Injil, Quran. Zabur itu isinya itu tentang musik itu. Jadi bagaimana orang menyanyikan atau bersenandung dengan Allah. Al-Quran juga di dalamnya juga ada musiknya itu kalau kita baca dengan benar. Ada tebal, tipis, panjang, pendek, kemudian luar biasa itu. Maka kemudian para ulama itu mengarang kitab misalnya saja tentang Al-Mukhtasar Syafi fi Ilmil Qawafi, tentang Qawafi, Nazom dan lain sebagainya itu tradisi-tradisi yang kemudian sudah dipelajari sebenarnya. Tapi sekarang kayaknya pesantren tidak mempelajari itu lagi. Jadi ini sebenarnya wacana yang luar biasa. Jadi maka di sini secara dzatiyah saya mengatakan bahwa secara dzatiyah karena musik itu adalah suara yang dilakukan nanti soal harmoni dan lain sebagainya itu nanti sifatnya indigenous atau persoalan yang sangat lokalitas sosial itu, maka di sini secara dzatiyah itu sebenarnya adalah mubah. Lah barang mubah itu bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi bahkan nanti sunnahnya itu sunnah muakkad itu bisa sampai ke sana. Maka kenapa kemudian di dalam tradisi sufi mereka kemudian mengadakan konser spiritual, ya. Misalnya kalau kita konser spiritual itu banyak sih. Misalnya saja kalau dengan tidak rumit kok, tapi di dalam PGN juga ada itu. Kalau kita misalnya mengikuti majelis Al-Hikmah, itu di situ kan musiknya luar biasa. Kalau dengan misalnya saja sampai kepada itu la ilaha illallah itu la ilallah, la ilaha illallah. Itu kan musik vokal itu. Dan musik vokal ini malah lebih efektif dibanding dengan instrumen. Maka musik vokal ini taksirnya, daya dorongnya itu sangat kuat. Kita membaca Al-Barjanji itu juga sebenarnya musik. Dan diulang-ulang kan, ya Nabi salam alaika, diulang-ulang itu. Itu juga memperkuat bagaimana mahabbah kita kepada Nabi itu supaya lebih kuat. Jadi ini tradisi-tradisi begini ini banyak. Nah kemudian nanti ketika seorang mendengarkan musik, kemudian karena pengaruh musik itu, maka kemudian terjadilah gerakan yang atau emosi ini teradu-adu. Ya, teradu-adu. Maka ketika kita membaca Al-Barjanji misalnya, kalau berjanji tapi riba. Ketika kita sampai tazal arsu torban itu sebenarnya kalau kita menghayati betul, itu hati kita itu ikut diadu-adu. Kemudian itu menjelaskan bahwa bagaimana hiruk pikuk alam semesta menyambut kelahiran Rasul Muhammad SAW itu. Maka kemudian ketika dia lahir, maka
otomatis orang berdiri. Tidak usah dikomando itu, tidak usah mahalul qiyam, itu berarti masih rendah. Tapi kalau orang yang sudah tahu menjiwai itu, maka kemudian berdiri, kemudian marhaban, ya nurul aini, itu sudah keluar sendiri. Bahkan, ya Nabi salam alaika itu sudah keluar sendiri, mengalir gitu. Sebagai ekspresi apa? Ekspresi kecintaan, ekspresi penghormatan, ekspresi kegembiraan terhadap lahirnya Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini, maka di sini musik itu penting, ya. Maka Nabi pernah menegur, laisa minna malam yatagonna bil Quran. Orang yang tidak melakukan Quran itu laisa minna, kan gitu ya. Kemudian ketika ada orang, Nabi juga menganjurkan utlul Quran. Wabqau fa illam tabqau fatabahu. Bacalah Quran. Dengan apa? Dengan kamu menangis. Kalau kamu guys senang fatabahu, maka lakukan supaya kamu bisa menangis gitu loh. Upayakan itu. Maka ada seorang sahabat yang mimpi ketemu Nabi, kemudian dia membaca Quran, kemudian ditanya oleh Nabi, "Fa'inal buka?" Loh, kamu baca Quran kok gak nangis, itu kenapa? Di mana? Kan berarti kan dia tidak menghayati. Lagunya itu tidak menarik gitu. Ini. Jadi saya kira ini bukan persoalan yang kemudian apa ya, di dalam Islam itu anti seni itu, anti musik itu tidak. Nah, ini kemudian karena ini masih ada banyak, nanti saya kira akan kita dengarkan bagaimana pelaku seni ya. Saya kan tugas saya mengantarkan. Maka yang terakhir adalah dakwah profetik itu apa? Ini. Jadi dakwah profetik. Jadi dakwah dan profetik. Dakwah itu jangan disamakan dengan amar ma'ruf. Ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Itu sudah dalam PPT saya. Jadi kalau yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Jadi kalau objek dari dakwah itu sebenarnya adalah al-khair. Al-khair. Kalau amar itu ma'ruf. Ini bahasa Indonesia diartikan podo. Khair juga baik, ma'ruf juga baik. Padahal sebenarnya pengertiannya beda. Setiap kata dari lafal Al-Quran itu memiliki makna yang beda. Maka al-khair ini jangan disamakan dengan al-ma'ruf. Kalau ma'ruf itu kebaikan yang sudah menjadi uruf, jadi sudah diketahui oleh masyarakat, jadi yang sudah apalah maklum lah. Itu kalau kemudian ma'ruf, kebaikan yang semacam ini tidak dijalankan, maka menjadi social disorder. Masyarakat menjadi kacau. Maka perlu diperintahkan. Tapi kalau al-khair itu kebaikan yang sifatnya universal. Universal. Maka di dalam ayat lain, ud'u ila sabili rabbika, ya kan? Sabili rabbika. Sabili. Jadi kebenaran yang universal, kebenaran yang memang perlu didakwahkan. Lah maka dakwah itu beda dengan amar ma'ruf nahi munkar. Di dalam dakwah itu orang harus pandai-pandai, karena dakwah itu mengajak. Mengajak itu ya kalau tidak meksa, nek meksa dhewe nggeret jenenge. Tapi kalau dakwah itu di situ ada persuasi, ada kehalusan, maka di situ caranya kan bil hikmah, ya kan? Bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Hikmah itu apa? Kalau Pak Kores mengatakan hikmah itu amal ilmiah, kemudian ilmu amaliyah, kan gitu ya. Jadi amal yang ilmiah. Jadi di situ ada ilmu, ada amal, ada. Jadi kedua ini. Jadi kita itu hikmah itu sebenarnya adalah kebaikan dibalik, kebaikan yang dibalik sesuatu itu. Jadi disinilah kemudian kita harus pandai-pandai menjadikan melakukan dakwah. Strateginya tidak tunggal. Strateginya tunggal. Maka bil hikmah wal mau'izatil hasanah, baru terakhir wajadilhum billati
ya ahsan itu kan teorinya kan seperti itu. Ya kan? Jadi mujadalah itu terakhir. Tapi kalau amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf itu ada prosesnya juga. Tapi nanti di akhir itu ada, setelah dia tidak mau maka kemudian kita boleh melakukan tindakan. Tapi tentu dengan tindakan-tindakan yang terukur, bukan ngawur ya, yang tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih. Itu misal saja kalau kita menghadapi orang yang mungkar sedang mabuk-mabukan, kita beritahu, kita peringatkan, kita bentak, ada step-stepnya itu. Kemudian nanti terakhir itu kalau ditumpahkan aja lah, jangan rasa dijotosi, itu tumpahkan ini tadi, gitu. Cukup, itu sudah ada tindakan-tindakan semacam itu. Jadi dibedakan antara dakwah dengan amar ma'ruf ini. Jadi jangan sampai kemudian kita rancu, ya. Karena yang didakwahkan itu kalau amar ma'ruf itu, amar itu ma'ruf, kalau dakwah itu al-khair, kebaikan-kebaikan yang sifatnya masih bersifat universal. Jadi, maka di sini sebenarnya dakwah, ya, kita mendakwahkan nilai-nilai yang universal, nilai-nilai keislaman ini. Ya, lah kemudian prophetic ini apa? Prophetic ini saya ketika membaca di dalam Quran itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu menggambarkan bagaimana beliau itu menggambarkan prophetic itu. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya kan? Jadi prophetic itu terselip di situ sebenarnya. Tugas prophetic ya, itu ada pertama adalah Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika. Pertama adalah prophetic itu, misi prophetic itu adalah misi bagaimana orang itu diajak supaya mengenal ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ini bisa ayat Quran, bisa ayat qaumi. Berarti tema-tema pesannya itu bisa dari Quran, misalnya tentang kiamat, atau tentang alam. Yang nantinya ujung-ujungnya dibawa kepada apa? Kepada tauhid. Kepada bagaimana sikap penyerahan diri ini. Gitu. Itu. Yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab. Yang kedua adalah tugas prophetic itu mengajarkan tentang kitab. Kitab ini isinya adalah syariat. Ya, jadi syariat. Bagaimana orang hidup ini, caranya seperti apa itu. Nah ini pesan-pesan ini yang harus dibawa nanti ketika melalui musik itu. Ya kan? Terus wa yuzakkihim. Nah, kemudian persoalan tazkiyah, pensucian jiwa. Ini. Jadi tidak hanya sekedar syariat, tapi juga bagaimana mensucikan jiwa. Bagaimana sih kita dekat dengan Allah? Bagaimana sih kita bisa takarrub kepada Allah? Bagaimanakah kita bisa mencintai orang yang dicintai oleh Allah? Itu wazakkihim. Ya. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimul kitab wal hikmah. Masih tadi ada yang terselip. Hikmah. Jadi setelah kitab kemudian wal hikmah. Ya, hikmah. Hikmah ini tadi jadi mengajarkan bagaimana kita itu bisa menjadi orang yang bijaksana. Jadi diasah itu, diasah melalui apa tadi pesan-pesan dan lagu ini. Karena dalam teorinya itu lagu itu kita mendengar lagu itu bisa kita nikmati pesannya atau syairnya, tapi juga lagunya itu juga punya pengaruh sendiri. Jadi makanya kita mendengarkan ibu-ibu atau mbah-mbah kita yang desa dulu belum belajar bahasa Arab, membaca Al-Quran itu iso zadatum imana itu iso bisa meskipun nggak kenal, tapi ngerti Allah gitu. Dan pulang itu juga membawa kebahagiaan karena lagu tadi ini. Jadi wa yuzakkihim, bagaimana musik ini bisa memberikan tazkiyah, pembersihan terhadap jiwa yang kotor ini. Terus
Al-Jakim dan yatlu alaihim ayatika wal hikmata wa yuzakkihim. Dari yang terakhir adalah tazkiyah, pembersihan jiwa. Sehingga harapannya dengan dakwah profetik yang diselipkan atau melalui media musik, itu orang menjadi orang yang akhlaknya itu baik, wa yuzakkihim. Jadi secara syariat oke, ya kan, karena dia juga cerdas, tidak kemudian menjadi orang yang lupa, ya, karena musik nanti juga kalau dalam tinjau neuroscience juga nanti juga bisa membuat otak kita itu lebih kuat di dalam menghadapi stresor, sehingga ketika belajar itu lebih bisa nyaman dan nantinya bisa menjadi lebih cerdas dan lain sebagainya. Jadi itulah gambarannya, nanti kita perjelas di dalam sesi tanya jawab aja Pak ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.